Dimulai dari 6 tahun. Perkembangan ini, anak usia 6 tahun sama dengan atau setara dengan anak masuk SD atau awal sekolah dasar. Yang pertama, ada di pertumbuhan gigi. Gigi susu yang mulai lepas digantikan oleh gigi permanen. Dimulai dari gigi atas, seri pertama waktu tumbuh di 8-12 bulan, seri kedua 9-13 bulan, taring 16-22 bulan, geraham pertama 13-19 bulan, geraham kedua 25-33 bulan. Nah, selanjutnya di gigi bawah, geraham kedua 23-31 bulan, geraham pertama 14-18 bulan, taring 17-23 bulan, seri kedua 10-16 bulan, seri pertama 6-10 bulan. Nah, kemudian ada peningkatan pada tinggi badan hingga 8 cm. Untuk ketiga, mengalami peningkatan pada berat badan hingga 2,3 kg. 4. Kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk, misalnya sering mengeluh tentang bagian-bagian tubuh yang sakit. 5. Terjadi perkembangan motorik pada anak. Perkembangan motorik adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh. Perkembangan motorik pada 6 tahun berupa sudah mampu melompat dengan baik, sudah bisa melewati, sudah bisa melompati sebuah objek yang ketinggian 25 cm, koordinasi mata, tangan yang semakin baik, sehingga sudah lancar mengikat tali sepatu dan mengancingkan baju sendiri. Bisa menari dengan irama musik, juga melakukan gerakan berputar di tempat, melempar dan menangkap bola dengan tangan, meniru bentuk angka, juga menulis lebih rapih dan lebih terbaca. Sudah bisa menggunakan sendok dan garpu dengan baik. Bisa melakukan tugas rumah tangga seperti menyapu dan membereskan tempat tidur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik anak usia 7 tahun dan usia 8 tahun. Pada usia 7 tahun ini, anak akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Selama masa perkembangan fisik di usia ini, anak bisa diajak berolahraga secara rutin seperti olahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Di usia ini, perkembangan motorik kasar anak sudah hampir berkembang sempurna. Kemampuan motorik halus anak juga umumnya sudah semakin terasah sehingga anak terlihat lebih berhati-hati dan lebih mandiri. Perkembangan fisik anak di usia ini terlihat pada anak akan bergerak aktif. Hal ini menyebabkan anak lebih cepat lelah, maka untuk memulihkan rasa lelahnya, anak usia 7 tahun membutuhkan waktu tidur selama 11 jam. Yang kedua, anak mulai mengalami pertumbuhan tinggi badan hingga 5-7,5 cm. Yang ketiga, peningkatan berat badan. Yang keempat, gigi permanen anak mulai tumbuh menggantikan gigi susu. Yang kelima, kemampuan motorik halus anak seperti menulis, menggambar, menggunting, hingga mengikat tali sepatu semakin terlatih. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun lebih rentan terhadap kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu khususnya pada saat bermain. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun di bangku sekolah dasar sudah bisa dibilang jago dalam melakukan olahraga. Contohnya seperti olahraga berlari dan melompat tali. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak melainkan remaja. Meskipun begitu, anak usia 8 tahun belum saatnya mengalami pubertas. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun terlihat pada anak menjadi lebih aktif tetapi rentan terhadap kecelakaan. Yang kedua, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan hingga 2-3 kg. Yang ketiga, anak mengalami peningkatan tinggi badan hingga 7,5 cm. Yang keempat, anak masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya melepas. Yang kelima, keseimbangan tubuh semakin membaik. Contohnya, anak sudah bisa bermain sepatu roda. Dan yang terakhir, anak sudah mulai bisa melakukan gerakan kombinasi yang rumit. Selanjutnya adalah anak umur 9 tahun. Yang pertama, peningkatan tinggi dan berat badan lebih pesat pada anak perempuan. Anak perempuan biasanya mengalami percepatan dan pertumbuhan fisik lebih awal dibandingkan anak laki-laki, terutama menjelang pubertas. Yang kedua, muncul tanda-tanda pubertas. Tanda-tanda pubertas seperti pertumbuhan pada bagian tertentu pada anak perempuan. Laki-laki biasanya sudah mulai pipi basah dan suaranya sudah mulai tampak berbeda. Ketiga, kepekaan terhadap tubuh semakin terbentuk. Anak mulai menyadari perubahan tubuhnya dan menunjukkan rasa malu atau rasa ingin menjaga privasi. Yang keempat, lebih perhatian terhadap kebersihan tubuh. Mereka mulai rutin
mandi, menjikat gigi, hingga menjaga kebersihan diri sebagai bentuk tanggung jawab rasa pribadi. Yang kelima, peduli dengan penampilan diri. Anak mungkin mulai berpakaian sendiri, memperhatikan gaya rambut, dan ingin tampil menarik di depan teman-temannya. Yang keenam, pergantian gigi susu ke gigi permanen. Proses ini biasanya berlangsung hingga usia 12 tahun dan bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri anak. Yang ketujuh, menyelesaikan permainan fisik. Kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, bermain olahraga sudah lebih terkoordinasi dan lebih kuat. Yang kedelapan, perkembangan motorik. Motorik halus seperti menulis, menggambar, atau menggunakan alat kecil juga semakin terampil dan semakin presisi. Selanjutnya adalah usia 10 tahun. Satu, masa growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Dalam fase ini, anak tumbuh sangat cepat dan signifikan, mau baik dari tinggi badan maupun berat badan, dalam rentan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, anak perempuan umumnya matang secara fisik dan beberapa diantaranya memasuki masa puber. Yang ketiga, usia 10 tahun ini merupakan usia sekolah dasar di kelas 4 dan kelas 5 SD. Yang keempat, fisik yang lebih mahir melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya yang mampu menggunakan perkakas seperti menggambar, melukis, dan alat-alat yang mungkin lumayan sulit untuk dilakukan oleh anak-anak yang masih dalam usia 9 sampai 8 tahun. Selanjutnya, terdapat perkembangan fisik pada anak usia 11 tahun. Di usia 11 tahun ini, pertumbuhan anak semakin pesat dan pertumbuhan ini terjadi karena adanya masa pubertas, di mana masa pubertas ini merupakan peralihan anak-anak menuju remaja awal. Pertumbuhan fisik pada usia ini juga dipengaruhi oleh hormon, di mana hormon-hormon ini mulai bekerja sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kulit, suara, dan juga pertumbuhan rambut. Berikut beberapa perkembangan fisik pada anak usia 11 tahun. Yang pertama itu ada tinggi badan dan berat badan bertambah semakin pesat, di mana anak perempuan di sini akan lebih cepat pertumbuhannya daripada laki-laki, sehingga anak perempuan ini akan terlihat lebih tinggi dan lebih besar daripada anak laki-laki. Selanjutnya, adanya pertumbuhan rambut di bagian tertentu. Yang ketiga itu ada kulit dan rambut menjadi lebih berminyak. Biasanya pada usia ini mulai memiliki kulit yang berminyak, terutama pada bagian wajah dan juga pada bagian rambut, sehingga di bagian rambut ini biasanya rambut itu akan menjadi mudah lepek. Yang keempat itu adanya perubahan suara. Biasanya perubahan suara terjadi pada laki-laki sehingga suara laki-laki itu akan menjadi lebih berat. Yang kelima itu adanya perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Biasanya di usia 11 tahun ini anak perempuan itu mulai terjadi menstruasi awal, dan juga pada laki-laki itu terdapat pertumbuhan kemaluan. Pada masa pubertas, di mana masa pubertas ini anak mulai memperhatikan kerapihan dirinya dan juga memperhatikan penampilan dan kebersihan pada dirinya sehingga peduli terhadap pandangan orang lain. Selanjutnya ada perkembangan fisik pada anak usia 12 tahun. Di usia 12 tahun ini perubahannya semakin drastis, di mana anak pada usia ini juga sama seperti usia sebelumnya masih merupakan peralihan dari anak-anak hingga remaja, dan juga siklus pertumbuhannya juga mulai lebih terlihat daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada masa ini, yang pertama itu ada masa remaja awal. Maksudnya ini biasanya anak-anak itu akan lebih terlihat lagi bentuk tubuhnya. Yang pertama misalkan dari perempuan itu bentuk tubuhnya itu akan lebih terlihat, dan juga siklus menstruasinya juga sudah mulai teratur. Dan untuk laki-laki mulai terlihat bahunya itu melebar. Lalu yang kedua itu ada perkembangan motorik dan juga energi tubuh. Usia ini sudah melakukan gerakan yang lebih kompleks dan juga berkoordinasi seperti berolahraga, menari, bermain musik dengan baik. Mereka juga cenderung lebih energik sehingga senang beraktivitas. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan fisik antara anak perempuan dan juga anak laki-laki. Sama seperti pembahasan yang tadi, yang remaja awal, pada perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan itu mulai terlihat jelas gitu ya. Lalu yang keempat itu, anak mulai membantu pekerjaan rumah yang lebih kompleks seperti mencuci piring, memasak, dan juga membereskan tempat tidurnya.